Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, anak-anak, teman-teman, serta para penggiat akuntansi dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabar kalian baik semua ya di masa pandemi. Selamat berjumpa kembali di channel Nuria Amalia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Seperti yang kita ketahui, ini adalah jurnal umum. Ini adalah episode 1 dari rangkaian seri siklus akuntansi perusahaan jasa yang insya Allah akan dibuatkan video pembelajarannya pada channel ini. Apakah kalian siap untuk belajar tentang jurnal umum? Kalau sudah siap, kita lanjut ke TKP. Oke, ini seperti yang kita ketahui, jurnal umum ada di dalam rangkaian siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana kita masih berada di tahapan awal, yaitu tahapan pencatatan. Jadi hari ini kita akan melakukan membuat atau mempraktekkan jurnal umum. Ya, masih panjang ya perjalanan kita untuk sampai ke tahap penutupan, tapi tidak apa-apa. Justru jurnal umum ini adalah yang paling penting di antara siklus akuntansi perusahaan jasa. Seperti apa? Kenapa dia paling penting? Kita akan cek setelah slide berikut ini. Jurnal umum. Orang-orang sering menyebut jurnal umum adalah sebagai catatan pertama atau catatan utama. Mengapa dia disebut catatan pertama dan catatan utama di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa? Dia disebut catatan pertama karena jurnal umum merupakan pertama kalinya catatan dikonversikan dari sebuah bukti transaksi. Jadi, seperti kita tahu di dalam pembelajaran atau video sebelumnya bahwa bukti transaksi akan dicatat menjadi sebuah informasi keuangan secara tertulis yang lebih rapih dan lebih tertata. Nah, jurnal umum adalah tempat mencatat pertama dari bukti transaksi yang dimiliki perusahaan. Lalu mengapa dia disebut catatan utama? Karena jurnal umum merupakan catatan yang merupakan dasar dari seluruh informasi akuntansi. Artinya seluruh informasi akuntansi, produk-produk kegiatan akuntansi seperti neraca saldo, laporan keuangan, jurnal penyesuaian, semuanya bersumber dari jurnal umum atau semuanya berdasar pada catatan yang ada di jurnal umum. Sehingga kebayang ya gimana pentingnya jurnal umum ini. Jika kalian melakukan kesalahan di dalam jurnal umum, maka akan sangat mempengaruhi informasi akuntansi yang lainnya. Seperti kita tahu tadi di dalam siklus, jurnal umum adalah yang tahap awal, sehingga jika awalnya kita salah maka akan mempengaruhi ke tahapan-tahapan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membuat jurnal umum. Pembuatan jurnal umum. Dua hal yang sangat amat harus kalian kuasai sebelum membuat jurnal umum, yaitu materi tentang klasifikasi atau penggolongan akun. Ini sudah pernah kita bahas ya di dalam pembelajaran. Lalu yang kedua adalah mekanisme debit kredit. Nah, ini juga baru beberapa pekan lalu kita pelajari tentang mekanisme debit kredit. Nanti di video ini akan diingatkan sedikit tentang dua hal ini. Apa itu tentang klasifikasi atau penggolongan akun, apa itu mekanisme debit kredit. Sekarang kita menanjak kepada bentuk jurnal umum. Bentuk jurnal umum yang
standar itu adalah seperti ini. Terdiri dari dua hal, yaitu identitas. Identitas adalah yang di atas ini. Lalu isi dari jurnal umum itu sendiri. Isi dari jurnal umum itu sendiri terdiri dari 4 kolom. Ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, identitas ini adalah sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita buat ketika membuat informasi keuangan, agar informasi yang kita sajikan itu tidak bias, ya, tidak bias dan lengkap, ya, jelas gitu. Nah, informasi identitas yang pertama adalah kita memberikan informasi apa yang kita buat, apakah jurnal umum ataukah laporan keuangan ataukah kertas kerja. Nah, ini harus dibuat. Jurnal umum, jika karena kita membuat jurnal umum, maka kita harus mengetikkan jurnal umum. Lalu yang kedua, nama perusahaan. Perusahaan yang sedang kita buatkan jurnal umumnya ini kita tulis di sini. Apa nama perusahaannya? Lalu periode, berarti periode waktu pencatatannya kita catat. Ya. Nah, di sini ada kata-kata dalam. Dalam ini adalah untuk menuliskan nominal. Seharusnya di dalam kolom debit kredit ini itu adalah jumlah angka yang diikuti satuan rupiah. Ya. Jadi kita bisa menuliskan angka saja, tidak ada rupiahnya. Namun di dalam kolom debit dan kolom kredit kita kasih keterangan rupiah, satuan rupiah. Jika kita tidak ingin menggunakan satuan rupiah di dalam kolom, bisa juga kita menggunakan alternatif. Di pojok kanan atas ini kita tulis keterangan, jadi bukan dalam, tapi kita tambahkan, misalnya kita tambahkan dalam rupiah. Jika kita tidak ingin menuliskan tanda rupiah di dalam kolom tersebut. Ya. Oke, fix ya, yang identitas ini harus. Lalu tadi kita saya akan menjelaskan tanggal setiap kolomnya, ya. Tanggal di sini diisi dengan tanggal transaksi. Ya. Jika transaksi terjadi 2 Januari 2021, maka kita bisa menuliskan 2 Januari 2021. Oke. Lalu nama akun diisi oleh nama-nama akun yang berubah atau yang mengalami perubahan karena transaksi tersebut. Ya, dalam satu transaksi minimal ada 2 akun yang berubah, sehingga satu transaksi ada 2 baris minimal yang harus diisi nama akunnya. Ya, tapi boleh lebih dari 2, berarti ya boleh 2, minimal 2, 3 atau 4, tergantung transaksinya. Lalu kita nanti akan meletakkan nilai rupiah perubahannya pada kolom debit dan kredit sesuai dengan mekanisme debit kredit yang sudah kita pelajari. Ya, setiap akun itu ada aturannya, ya. Setiap akun ada aturannya. Nanti akan kita bahas setelah slide berikut ini. Nah, ini yang tadi saya informasikan sebelumnya, bahwa ini hanya mengulang sedikit, mengingatkan kita untuk mengetahui jurnal umum harus paham dulu tentang klasifikasi akun. Nah, klasifikasi akun secara garis besar ini hanya mengingatkan, ya, jadi saya tidak akan menjelaskan banyak. Di sini adalah akun, nanti yang akan kalian harus ingat adalah akun ini. Akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Namun di dalam jurnal umum, nama-nama akun ini harus spesifik. Tadi kan ada kolom nama akun, ya. Nah, di dalam kolom nama akun kalian tuliskan akun-akun yang sudah spesifik. Misalnya kalau di dalam akun kas ada akun harta, ada kas, ada piutang. Ya, ada
perlengkapan. Nah, ini semua harus spesifik. Termasuk juga hutang. Hutangnya hutang apa? Pendapatan juga harus jelas. Pendapatan jasa atau pendapatan yang lainnya. Beban juga harus jelas. Nah, nanti nama-nama akun yang sudah spesifik ini yang akan kita taruh di dalam kolom nama akun. Oke. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dua hal yang harus kita pahami ketika kita membuat jurnal umum. Yang kedua adalah tentang mekanisme debit kredit. Jika kalian sudah paham tentang tadi, ada 5 akun. 1, 2, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ini kan 5 akun yang tadi. Itu kita gunakan, kita harus mengingat tentang mekanisme debit kreditnya, ya. Harta secara berurutan, harta itu jempol sampai dengan beban di kelingking, di mana harta dan beban ini adalah posisinya ketika mereka bertambah. Kita untuk mengingat mengerjakan jurnal ketika mereka bertambah. Harta dan beban yang ujung nih berarti jempol dan kelingking bertambah di debit. Sedangkan yang tengah-tengah ini bertambah, ketiganya bertambah di kredit. Ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya, hanya mengingatkan. Nah, inilah yang harus kita pahami sebelum kita membuat jurnal umum. Oke, kita lanjut ke jurnal umumnya. Nah, berikut ini kita akan mulai mempraktekkan bagaimana membuat jurnal umum dari sebuah perusahaan jasa, yaitu di sini contohnya adalah sebuah bengkel namanya bengkel Siroj, ya. Oke, di sini akan saya tampilkan transaksinya, lalu saya akan menuliskan jurnal umumnya di kolom yang ada di bawahnya. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita analisis dulu. Di sini informasi atau identitasnya sudah jelas, ya. Lalu kenapa di sini tidak ada dalam rupiah? Karena di dalam kolomnya kita sudah menggunakan nominal rupiah sebagai satuannya. Oke, kita lanjut ke bengkel Siroj di tanggal 1 Februari. Ini 1 Februari 2011. Tuan Siroj menyetorkan uang tunai 10 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal awal perusahaan. Untuk membuat jurnal umum, maka kita harus melakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Bagaimana cara menganalisis transaksinya? Kita harus menentukan pertama, di dalam klasifikasi akun-akun spesifik apa sajakah yang berubah. Lalu kita tentukan debit kreditnya. Oke, kita analisis ya. Oke, di sini perusahaan diceritakan memperoleh uang dan peralatan. Dari siapa? Dari Tuan Siroj sebagai pemilik usaha, karena namanya bengkel Siroj. Ya, di sini disebutkan dia menyetorkan sebagai modal awal, berarti pemilik modal atau pemilik usaha adalah Tuan Siroj. Maka transaksi ini akan mempengaruhi, bagi perusahaan akan mempengaruhi harta, yaitu berupa kas, karena ada penambahan uang sebesar 10 juta. Kasnya bertambah. Kita tuliskan sebesar 10 juta. Lalu ada penambahan peralatan, harta berupa peralatan sebesar 25 juta. Maka kita tuliskan juga peralatan spesifik, bukan hanya harta. Ya, kita tuliskan spesifik, bukan hanya harta.
Ya, kita tuliskan peralatan bertambah. Peralatan perusahaan bertambah sebesar 25 juta. Lalu analisis berikutnya, harta yang dimiliki perusahaan berupa kas dan peralatan bersumber dari mana? Bersumber dari pemilik usaha, setoran modal dari pemilik usaha. Sehingga kita tuliskan pula ada perubahan modal. Modal perusahaan bertambah. Tentunya modal itu bisa berupa uang ataupun barang. Modalnya bukan bertambahnya merupakan jumlah dari kas dan peralatan. Sehingga kita tuliskan modalnya bertambah 35 juta. Nah, di sini sudah jelas untuk nominal dan akun-akunnya ya. Ada jelas hartanya, penggunaan dananya, jelas juga sumber dananya berasal dari mana, dari modal, dan penggunaan dananya untuk kas dan peralatan. Lalu kita analisis mekanisme debit kreditnya. Kas dan peralatan yaitu harta jika bertambah ya di jempol, ini dia adalah jempol, dia akan dicatat di debit. Sedangkan modal itu jari tengah, berarti kalau dia bertambah maka kita akan mencatat di kredit. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita buatkan jurnalnya. Tanggal kita tuliskan tanggal 1 ya. Di sini sudah jelas Februari 2011 sehingga di sini tidak perlu lagi sebenarnya untuk menuliskan bulan dan tahun. Boleh cukup kalau mau menggunakan 1 Februari saja. Nah, nama akun yang pertama kita akan mencatat terlebih dahulu akun-akun yang dicatat di sisi debit. Sehingga kita catat dulu yang pencatatannya di sisi debit. Kita tuliskan akun pertama yang berubah yaitu kas. Ya, kasnya bertambah 10 juta, kita catat di debit 10 juta. Nah, di sini saya tidak menggunakan rupiah lagi karena sudah ada di dalam kolom yang di atas di sebelah debit ini. Lalu kita strip untuk kolom kredit karena dia pencatatan kasnya itu di debit. Lalu untuk peralatan akan kita catat di debit juga sebesar 25 juta rupiah. Peralatan kita catat di debit 25 juta rupiah. Ya. Nah, satu lagi kita memiliki perubahan di akun modal. Bengkel Siroc mengalami perubahan di akun modal di sisi kredit 35 juta. Kita tuliskan nama akun modalnya agak sedikit menjorok ke dalam seperti paragraf baru modal. Dia dicatatnya di sisi kredit sehingga di debitnya kita kosongkan sebesar kreditnya sebesar 35 juta. Nah, jadi jurnal umum dari transaksi tanggal 1 Februari bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, berikutnya saya akan mencatat transaksi kedua. Transaksi kedua dibacakan dulu. Perusahaan membayar tunai 6 juta rupiah untuk sewa rokok untuk 1 tahun. Jadi di sini ada sebuah transaksi di mana bengkel Siroc atau perusahaan membayar tunai. Sehingga kita analisis berarti kas bengkel Siroc itu mengalami pengurangan atau berkurang karena harus bayar sebesar 6 juta. Untuk apa? Untuk sewa ruko 1 tahun. Penggunaan dana kita adalah digunakan untuk bayar sewa ruko menggunakan uang perusahaan. Nah, berarti akun yang muncul ketika kita membayar sewa ruko, maka akan muncul akun beban sewa. Beban sewa kita bertambah sebesar 6 juta. Ya.
Oke, kita analisis mekanisme debit kreditnya. Kas itu adalah harta, ketika berkurang dia kebalikan dari debit, sehingga dia berkurang, pencatatan di kredit. Beban sewa itu adalah kelingking. Kelingking ketika bertambah dia dicatat di sisi debit, sehingga kita tuliskan debit. Nah, kita akan menuliskan transaksi tanggal 2 ke jurnal umum di bawah. Nah, ini yang tadi kita tulis atau kita buat di tanggal 1 sudah muncul, sehingga kita tinggal meneruskan yang tanggal 2. Tanggal 2, bulan dan tahunnya sudah ada di atas. Oke, kita catat dulu yang ada di sisi debit, berarti kita mencatat yang beban sewa terlebih dahulu. Kita tulis beban sewa. Beban sewa dicatat di sisi debit sebesar 6 juta. Ya, kreditnya kita kosongkan. Lalu kas karena berkurang kita catat di sisi kredit. Seperti biasa kita agak menjorok ke dalam kas. Catatnya bukan di debit tapi kita catat di sisi kredit karena kasnya berkurang. Sehingga transaksi nomor 2 atau tanggal 2 bisa kita catat seperti ini. Lalu sekarang transaksi yang ketiga. Pada tanggal 3 Februari, bengkel Siroc membeli bahan habis pakai dari toko Mayaha sejumlah 340.000 secara kredit. Nah, perusahaan kita atau bengkel kita ini membeli bahan habis pakai. Bahan habis pakai adalah perlengkapan. Perlengkapan dari toko Mayaha sejumlah 340.000 secara kredit. Artinya tidak dibayar secara tunai, berarti bayarnya belakangan atau di masa yang akan datang. Kita analisis terlebih dahulu transaksinya. Berarti perusahaan atau bengkel Siroc mengalami pertama ada penambahan hutang karena kita membeli perlengkapan tapi belum dibayarkan, sehingga kita akan mencatat sebagai hutang. Hutang bengkel Siroc bertambah sebesar 340.000. Ya, transaksi berikutnya, akun berikutnya yang berubah karena transaksi tersebut adalah kenapa hutang kita bertambah? Karena kita membeli perlengkapan atau bahan habis pakai secara kredit, ya kan, berarti perlengkapan perusahaan juga akan bertambah konsekuensinya sebesar 340.000. Lalu kita analisis debit kreditnya. Hutang itu telunjuk, sehingga jika bertambah dia akan dicatat di sisi kredit. Perlengkapan itu harta, jempol, sehingga jika bertambah dia akan dicatat di sisi debit. Ya. Nah, jika kalian kita tuliskan di sini, kita tulis dulu terlebih dahulu yang di sisi debit, tanggalnya sudah diketikkan, kita tulis perlengkapan, ya, kalian isi dengan 340.000. Lalu untuk kolom kreditnya adalah karena kita bertambah hutang kita, maka kita catat hutang kita bertambah, berarti catatnya di sisi kredit. Oke. Transaksi berikutnya apakah masih ada? Oh, masih ada. Nah, ini yang tadi sudah kita catat, sudah terketik di bawah. Sekarang kita lanjut ke transaksi ke nomor 4 atau tanggal 4 Februari. Bengkel menerima pembayaran tunai dari pelanggan atas reparasi dan modifikasi motor sebesar Rp1.200.000. Ini artikan bahwa perusahaan menerima uang, sehingga kas perusahaan akan bertambah sebesar 1,2 juta. Ya,
Kenapa perusahaan memperoleh uang 1,2 juta? Karena pelanggan memberikan uang karena kita sudah melakukan pekerjaan, yaitu reparasi dan modifikasi motor. Maka di dalam perusahaan jasa, akun ini tergolong akun pendapatan jasa karena kita melakukan pekerjaan atau memberikan layanan jasa. Pendapatan jasa kita bertambah sebesar 1,2 juta. Ya, kita analisis debit kreditnya. Kas itu adalah harta jempol, ketika bertambah maka akan kita catat di debit. Pendapatan jasa itu adalah jari manis ya, yang pendapatan itu manis, maka akan kita catat di sisi kredit karena dia adalah jari manis ya. Jari manis ingat adalah di sisi kredit. Pencatatannya ketika bertambah. Oke, kita tuliskan di sini jurnal umumnya tanggal 4. Nah, tanggal 4 ada, kita tulis terlebih dahulu yang di sisi debit, kas bertambah dicatat di debit sebesar Rp1.200.000 ya. Lalu untuk akun yang kedua yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasanya kita catat di sisi kredit sebesar Rp1.200.000. Oke, sudah dimasukkan semua seperti ini. Sekarang untuk transaksi tanggal 5. Bengkel menyelesaikan pekerjaan maintenance bis Aya Travel senilai Rp9.800.000. Pembayaran baru diterima 2 juta. Sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, di dalam transaksi ini bengkel kita itu melakukan sebuah pekerjaan yaitu maintenance bis, sehingga kita kategorikan dia adalah pendapatan kita bertambah. Pendapatan bengkel bertambah sebesar 9.800.000. Oke, 9,8 juta. Namun pembayarannya baru diterima 2 juta. Berarti kita hanya baru menerima uang tunai. Kas kita bertambah ya sebesar 2 juta. Berarti sisanya 7,8 juta itu kemana? Itu akan dibayar bulan depan. Maka ini harus kita catat sebagai piutang. Piutang kita nambah 7,8 juta. Bagaimana kita mencatatnya? Maka akan kita catat pendapatan jasa itu bertambah, kita catat di sisi kredit. Kas bertambah, kita catat di sisi debit. Piutang bertambah, kita catat di sisi debit. Ya, lalu kita masukkan ke dalam jurnal tanggal 5. Tuliskan terlebih dahulu yang merupakan pencatatan di sisi debit. Berarti kita menerima uang pertama sebesar 2 juta. Lalu berikutnya kita menerima piutang. Kita boleh menagih di masa yang akan datang. Piutang yang belum dibayarkan adalah 7.800.000 dari seharusnya kita memperoleh 9.800.000. Ya. Kenapa kas kita bertambah dan piutang kita bertambah? Karena kita melakukan pekerjaan. Maka kita tuliskan di sisi kredit adalah pendapatan jasa sebesar pendapatan jasa kita itu yaitu semuanya 9.800.000. Nah, di sini di slide berikutnya adalah tentang bentuk lain jurnal umum. Jadi jurnal umum itu ternyata bisa loh ditulis tanpa menggunakan tabel. Tidak seperti yang tadi kita buat menggunakan tabel, ini ternyata bisa. Bagaimana cara membuatnya nanti akan dicontohkan. Nah, cara membuatnya adalah kita buatkan.
pertama 1 Februari kita analisis dulu, kita bacakan dulu, maaf. Tuan Siroj menyetorkan uang tunai 10 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal awal perusahaan. Ya, untuk identitas tetap kita gunakan, ya. Lalu bagaimana jika tidak menggunakan tabel? Intinya sih sama, hanya ini tidak menggunakan tabel. Karena dia tidak menggunakan tabel, kita cukup menuliskan tanggal pertama, lalu kita buatkan akun-akun yang berubah. Ini tadi contoh soal nomor 1 ya. Contoh uang tunai bertambah 10 juta, peralatan nambah 25 juta, karena modal nambah 35 juta. Sehingga kita bisa tuliskan kas bertambahnya 10 juta, berarti kas 10 juta, seperti ini. Ya. Lalu peralatan bertambah 25 juta, bisa kita tuliskan peralatan di debit 25 juta. Nah, yang membedakan debit kreditnya adalah untuk kredit kita tuliskan agak sedikit menjorok ke kanan, sehingga kita tuliskan modalnya di sini bertambah agak menjorok ke kanan, angkanya juga agak menjorok ke kanan, 35 juta. Nah, jadi jurnal di tanggal 1 itu ternyata bisa kita tuliskan tanpa menggunakan tabel dengan cara seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk video pembelajaran tentang jurnal umum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel ini, yaitu Nuria Amalia. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.